Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Film Populer Official. Kali ini, kita akan membahas sebuah film Korea yang terkenal, yang bisa membuat semua mata yang nonton menjatuhkan air matanya. Film ini sangat recommended buat kalian, karena ceritanya sangat sedih dan menyayat hati. Film ini berjudul Daisy, yang berasal dari Korea Selatan. Ceritanya sendiri akan menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran ini sudah lama naksir dengan seorang cewek cantik, tapi karena profesinya, dia nggak pernah berani mendekati si cewek itu. Khawatir suatu saat akan membahayakan keselamatan orang yang dicintainya. Tapi karena memang sudah cinta, dari kejauhan, dia hanya bisa mengamati setiap gerak-gerik sang gadis itu. Dari situlah dia jadi tahu apa kesukaannya, apa rutinitasnya setiap hari. Dia juga belajar tentang dunia sang gadis itu seperti belajar melukis dan mengenai karya-karya seni lainnya. Yang paling menyentuh lagi adalah ketika dia melihat ada pria lain yang mendekati gadis pujaan hatinya tersebut. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia khawatir dengan pekerjaannya yang merupakan pembunuh bayaran. Dan tokoh utama wanitanya diperankan oleh Jun Ji Hyun, salah satu aktris Korea papan atas yang mana film-film dan dramanya sangat terkenal. Salah satu dramanya yaitu My Love from the Star dan juga The Legend of the Blue Sea. Nah, penasaran dengan ceritanya? Maka dari itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan menampilkan seorang gadis yang bernama Hyung, yang sering mendapatkan kiriman misterius sebuket bunga Daisy. Dan di tempat lain, ada seorang pria yang juga mendapatkan sebuah kiriman sebuket bunga tulip warna hitam. Dia adalah Park Ki. Kemudian, Park Ki berkata, bunga dapat memberikan cinta, tetapi dapat juga menjadikan kematian. Aku mulai menanam bunga, berharap mereka membantu menghilangkan bau mesiu pada diriku. Tetapi, jauh di dalam hatiku, bau mesiu masih tetap tidak hilang. Revolver 357 Magnum tidak meninggalkan jejak. Untuk seorang pembunuh, meninggalkan jejak berarti kematian, kata Park Ki. Kemudian, Park Ki mengambil sebuah map yang berisi foto dan alamat target selanjutnya. Park Ki segera menuju tempat yang dimaksud, yaitu sebuah gedung yang terlihat klasik dan didominasi oleh warna emas. Tatapannya tetap siaga dan waspada. Kemudian sebuah pintu terlihat di hadapannya. Park Ki masuk dan tatapannya bertemu dengan seorang pria yang merupakan targetnya. Dengan sekali tarikan pelatuk pistol, pria yang berada di hadapannya seketika roboh. Kemudian, Park Ki menuju ke sebuah gedung tua. Di depan pintu, dirinya diperiksa oleh beberapa pria berpakaian hitam-hitam. Seseorang memeluknya ketika Park Ki masuk ke dalam ruangan, dan sepertinya dia adalah bos Park Ki. "Selamat datang, aku menyesal membuatmu bekerja lagi," kata pria itu. "Mengikuti aturan membuat hidupmu lebih baik," ucap Park Ki. "Lihatlah dirimu seperti bongkahan batu, berat, keras, dan tidak berubah," kata pria itu lagi. "Kau sangat mengetahui diriku," jawab Park Ki. "Tentu saja, aku mendengar kau memiliki hobi baru belakangan ini," tanya pria itu. "Aku menanam bunga," kata Park Ki. "Aku pikir ada seorang gadis. Bagi seorang pembunuh, wanita lebih berbahaya daripada sebuah senjata. Kau harus berhati-hati. Lihatlah pistol antik ini. Jika kau tidak menjaganya dengan baik, maka dia akan membunuhmu terlebih dahulu sebelum kau bisa membunuh musuhmu. Begitu juga dengan wanita. Ambil ini," kata pria itu. Kemudian, Park Ki mengambil pistol dari tangan bosnya dan memeriksa pistol tersebut. Seorang pria yang duduk di ruangan itu diam-diam memperhatikannya dan terlihat waspada. Kemudian, Park Ki mengembalikan pistol kepada bosnya dan tersenyum. Di sisi lain, Hyung merupakan seorang gadis berusia 24 tahun yang mempunyai hobi melukis. Karena hobinya lah mengantarkan Hyung menjadi seorang pelukis jalanan. Akhir-akhir ini, hari-hari Hyung disibukkan oleh sebuah kiriman paket misterius. Walaupun Hyung berusaha mencari tahu, bahkan menunggu di depan toko antik milik keluarganya, Hyung tetap tak bisa menemukan sosok misterius tersebut yang selalu mengirimkannya paket bunga. Hyung pun berkata, "Siapa yang melakukannya? Orang yang mengirimkan kepadaku bunga setiap pukul 4.15 sore. Aku mencari arti dari bunga Daisy dan jawabannya adalah cinta yang tersembunyi. Kakekku berpikir, aku ini seperti barang antik
Karena di usiaku yang ke-24 tahun, aku sama sekali belum pernah pacaran dan kencan. Tapi aku memiliki seseorang yang aku tunggu, kata Hyung. Di sore hari yang sama, tanpa disadari Hyung, seseorang diam-diam memperhatikannya dari lampu listrik jalanan di seberang jalan, dan dia adalah Paki. Paki pun berkata dalam hati, aku ingat pertama kali aku melihatnya tanggal 15 April, satu hari di mana aku membunuh seseorang untuk pertama kalinya. Kemudian scene pun beralih. Saat itu, Paki berada di sebuah rumah yang terlihat asri yang menghadap ke sebuah ladang yang ditumbuhi banyak bunga daisy. Tatapan Paki terus tertuju pada sosok seorang wanita yang mencuri perhatiannya. Wanita tersebut sedang asik melukis dan sama sekali tidak menyadari Paki yang menatapnya dengan takjub. Kemudian Paki terkejut saat melihat Hyung menyeberangi sebuah jembatan kayu dan terjatuh ke dalam sungai. Paki berlari sekencang-kencangnya dan melihat Hyung berusaha bangkit dengan sebuah kanvas di tangannya, sementara tas Hyung yang berisi kuas terbawa arus sungai. Paki tanpa diberi aba-aba berenang dalam sungai dan mengambil tas milik Hyung. Sayangnya, Hyung sudah pergi dengan sepedanya dan sepertinya tidak memperdulikan tas miliknya. Setelah itu, aku mulai memberikan bunga daisy padanya setiap hari. Karena dia, aku mulai belajar tentang banyak hal, khususnya tentang seni seperti Van Gogh, Monet, dan Rembrandt, kata Paki. Kemudian, Paki pindah ke sebuah apartemen baru dan alasan kepindahannya adalah agar bisa melihat Hyung setiap hari. Hyung akan berada di jalan tempat para pelukis jalanan berkumpul dan kebetulan tempat Hyung biasa melukis menghadap ke apartemen baru Paki. Dan Paki dari atas apartemennya sambil menikmati segelas kopi panas seolah-olah dirinya dan Hyung sedang minum bersama. Kebiasaan baru Paki mengantarkannya ingin mengenal sosok Hyung lebih jauh. Tidak hanya memperhatikan Hyung dari atas apartemennya, tetapi juga menghabiskan waktunya dengan duduk di sebuah coffee house tidak jauh dari tempat Hyung melukis. Dan Paki pun juga mulai belajar melukis. Scene pun beralih kepada Hyung. Mengapa dia selalu mengirim bunga tetapi tidak pernah menunjukkan sosok dirinya, kata Hyung. Kemudian, tepat pukul 4:15 sore, di saat Hyung sedang menikmati segelas kopi, muncul seorang pria yang bernama Jungwoo. Dia mendekati Hyung dan memintanya untuk dilukis olehnya. Tidak seperti pelanggan-pelanggan lainnya, kali ini Hyung merasakan sesuatu yang berbeda pada pelanggannya itu, apalagi dia memegang bunga daisy. Sepertinya Hyung mengira bahwa Jungwoo ini adalah pria misterius yang selalu mengirimnya bunga selama ini. Belum selesai Hyung melukis, pria tersebut mengatakan harus pergi. Hyung pun tentu saja terkejut. Aku harus pergi, ucap Jungwoo. Tapi ini belum selesai, ucap Hyung panik. Ah, Anda orang Korea? Tanya Jungwoo sedikit terkejut mendengar bahasa Hyung. Iya, jawab Hyung. Apa Anda berada di sini besok? Tanya Jungwoo. Dan Hyung pun mengangguk. Aku akan kesini lagi besok di waktu yang sama. Anda bisa menyelesaikannya, tambah Jungwoo yang segera pergi. Buat yang belum tahu, Jungwoo ini merupakan seorang polisi yang sedang mencari penjahat targetnya. Hyung terus melihat sosok Jungwoo yang mulai menjauh dan melihat bunga daisy yang ditinggalkan oleh Jungwoo. Malam harinya, Hyung menyelesaikan lukisan wajah Jungwoo. Dan keesokan harinya, di saat Hyung sedang melukis seorang anak kecil, Jungwoo pun muncul dan tersenyum padanya. Hyung pun membalas senyum Jungwoo dan berusaha secepat mungkin menyelesaikan lukisan yang sedang dikerjakannya. Aku minta maaf, aku menumpahkan kopi di lukisan Anda. Aku akan memulainya lagi, ucap Hyung. Oke, jawab Jungwoo. Dan pandangannya mulai teralihkan pada arah belakang tempat Hyung duduk. Hyung berdiri dari kursinya dan menegur Jungwoo. Maaf, Anda harus melihat ke arahku. Oh, aku minta maaf, kata Jungwoo. Sementara itu, dari atas apartemen, Paki terlihat marah melihat seorang pria mendekati Hyung. Paki yang merupakan seorang pembunuh bayaran mengambil senapan laras panjangnya dan mengarahkannya ke arah Jungwoo yang merupakan seorang polisi. Beberapa menit berlalu dan seperti hari sebelumnya, Jungwoo kembali mengatakan harus pergi. Namun kali ini, Hyung berhasil menahan Jungwoo sedikit lebih lama. Tunggu, aku sudah menyelesaikannya, ucap Hyung yang senang dan menunjukkan hasil lukisan wajah Jungwoo. Wah, cepat sekali, ucap Jungwoo pada Hyung. Aku bisa melakukannya lebih cepat lagi, kata Hyung. Namun Jungwoo tidak menjawab dan melihat lukisan Hyung dan sesekali melirik ke arah belakang Hyung.
Aku bisa mengulanginya jika Anda tidak suka, ucap Hyung ketika melihat raut wajah Jungwoo. Ah, tidak. Bagaimana kalau aku datang lagi minggu depan dan kau bisa membuatkan satu lagi untukku sampai nanti, ucap Jungwoo. Tunggu sebentar, ada sesuatu di wajah Anda, ucap Hyung dan menghapuskan noda kuas di wajah Jungwoo. Di sisi lain, Pak Yi masih melihat mereka. Siapa pria itu? Siapa dia yang bisa membuatnya tersenyum? Tanya Pak Yi. Kemudian, Jungwoo pergi dan Hyung terus melihat Jungwoo yang mulai menjauh, sementara Pak Yi perlahan-lahan menurunkan senjatanya. Seminggu kemudian, hujan turun dengan deras mengharuskan Hyung untuk berteduh. Hyung melihat kuas dan cat lukis yang lupa diambilnya dan terkena derasnya air hujan. Kemudian Hyung pun berkata, hujan turun dengan deras dan dia tidak datang. Mungkin jika tidak hujan, aku sekarang sudah duduk di sana dan menunggunya. Dan dari kejauhan, terlihat dua orang pria yang sedang melihat Hyung. Mereka adalah Pak Yi yang memakai mantel warna hitam dan juga Jungwoo yang menggunakan payung. Jungwoo melihat pria menggunakan mantel warna hitam memasuki sebuah lorong sempit. Jungwoo pun berlari mengejarnya, namun sayangnya pria tersebut dengan mudahnya menghilang. Kemudian, sebuah pukulan tiba-tiba menghantamnya dan membuat Jungwoo tak sadarkan diri. Ternyata, pria yang mengenakan mantel hitam mengambil uang dari dompet Jungwoo dan meninggalkan dompet Jungwoo. Keesokan harinya, Hyung berjalan mondar-mandir seperti orang yang kehilangan akal. Orang yang ditunggu-tunggunya sama sekali tidak muncul. Tanpa sadar, Hyung pun tertidur di kursi. Kemudian, seorang pria mendekat dan berdehem di dekat Hyung. Hyung sontak terbangun dan sedikit terkejut begitu melihat Jungwoo. "Bagaimana kabarmu?" tanya Jungwoo. Hyung menundukkan kepala pertanda salam. Hyung kembali dikejutkan dengan tangan Jungwoo yang terbalut perban. "Oh, ini hanya keseleo, akan baik dalam beberapa hari," ucap Jungwoo yang mengerti kekhawatiran Hyung. "Apa yang terjadi?" tanya Hyung penasaran. "Hujan begitu deras kemarin dan aku terpeleset. Apakah kamu nunggu lama kemarin?" tanya Jungwoo. "Ah, tidak. Maksudku sedikit. Apa sudah bisa dimulai?" tanya Hyung. Kemudian Jungwoo pun duduk tepat di hadapan Hyung. Jungwoo mulai berpose lucu yang membuat Hyung tertawa. Kemudian kita diperdengarkan narasi dari Hyung yang mengatakan, "Aku suka menghabiskan waktu bersamanya." Kemudian, tepat pukul 4:15 sore, di saat Hyung berada di toko antik milik keluarganya, seseorang lagi-lagi mengirimkan sebuket bunga desi padanya. "Bunga!" teriak suara misterius. Hyung pun berlari sekencang-kencangnya dan terkejut saat melihat Jungwoo berdiri di depan tokonya dan tersenyum padanya. "Ah, ini," ucap Jungwoo dan memberikan bunga desi yang tergeletak di depan toko kepada Hyung. Hyung pun sedikit terkejut dan mengambil kesimpulan sesuai apa yang diprediksinya selama ini bahwa pria misterius yang selama ini mengirimkannya bunga adalah Jungwoo. "Boleh aku masuk?" tanya Jungwoo dan membuyarkan lamunan Hyung. Jungwoo mulai melihat seisi toko antik milik keluarga Hyung dan membuatnya terpana. "Bagaimana kau tahu aku di sini?" tanya Hyung ketika Jungwoo melihat sebuah figura foto. "Aku tahu semuanya," jawab Jungwoo dan tertawa. "Boleh aku memiliki ini? Berapa harganya?" tanya Jungwoo. "Oh, ambil saja, anggap saja itu sebuah hadiah," jawab Hyung. "Bagaimana kalau kita bertukar? Aku mengambil figura ini dan kau mengambil kimchi ini. Ini buatanku sendiri dan aku yakin kau susah menemukannya," kata Jungwoo. Hyung pun tersenyum dan setuju dengan usulan Jungwoo. Kemudian, Hyung mengajak Jungwoo ke ruang lukisnya. Jungwoo melihat lukisan dirinya yang tergeletak di meja dan bertanya pada Hyung, "Bukankah kau mengatakan kalau lukisan ini tertumpah kopi?" tanya Jungwoo dan tersenyum. Hyung hanya terdiam dan berusaha merebut lukisan dari tangan Jungwoo. Jungwoo hanya tersenyum melihat sikap Hyung. Rupanya Hyung sengaja berbohong agar bisa bertemu dan mengenal Jungwoo lebih dekat. Perhatian Jungwoo teralih ke sebuah lukisan milik Hyung. "Tempat di mana ini?" tanya Jungwoo sambil tersenyum. Hyung tidak menjawab dan melihat Jungwoo dan lukisannya secara bergantian. "Musim semi waktu itu, aku pergi ke sana untuk melukis bunga desi untuk sebuah pameran. Bagiku, desi adalah bunga matahari kecil. Van Gogh melukis bunga matahari dan dialah orang yang membuatku ingin menjadi pelukis. Setelah jatuh, aku terlalu takut untuk menyeberangi jembatan kayu, jadi aku mengambil jalan memutar. Tetapi kemudian aku menemukan sebuah jembatan baru.
Pada awalnya aku berpikir itu kebetulan, tetapi kemudian aku merasa ada seseorang yang sengaja membuat jembatan ini untukku. Keesokan harinya, seseorang mengambil lukisan yang sengaja aku buat sebagai ucapan terima kasih, dan aku pikir dia adalah orang yang membuatkan jembatan ini untukku. Setelah itu, seseorang mulai mengirimkan bunga desi kepadaku setiap hari. Aku melihat keluar jendela dan berharap bisa melihat siapa pengirimnya, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Jadi, aku melukis dirinya sebagai bayangan. Aku telah menunggunya, dan kurasa aku telah menemukannya, ucap Hyung pada Jungwoo sambil menunjukkan sebuah lukisan lainnya. Kemudian, kita pun mendengarkan narasi dari Jungwoo. Aku tidak bisa mengatakan kepadanya kalau itu bukan aku. Alih-alih berbohong atau mengatakan yang sebenarnya, aku memilih diam. Jungwoo melihat Hyung dan menariknya dalam pelukannya. Hyung pun tersenyum dalam pelukan Jungwoo. Kemudian kita mendengarkan lagi narasi dari Jungwoo. Tugasku adalah menangkap bandar narkoba yang beroperasi antara Asia dan Amsterdam. Dari sini aku bisa melihat semuanya, persembunyian mereka, dan tidak khawatir akan terlihat karena dia menghalangiku. Kali kedua aku duduk di depannya, aku merasa dia punya perasaan kepadaku. Untungnya itu hanya pencuri kecil dan aku beruntung penyamaranku tidak terbongkar. Sekarang mereka harus tahu aku di sini dan aku tahu aku menempatkan dirinya dalam bahaya dengan menjadi dekat dengannya. Tapi aku tidak bisa menahan diri. Aku berharap akulah orang yang selama ini ia tunggu. Kemudian, seminggu setelah Jungwoo dari toko antik milik Hyung, Jungwoo sering menghampiri Hyung ke tempat di mana dia biasa melukis. Kali ini, Jungwoo membawa sebuah bunga sebagai hadiah kepada Hyung. Bunga yang dibawa Jungwoo sewaktu pertama kali bertemu dengan Hyung sengaja dibeli Jungwoo sebagai salah satu penyamarannya. Sudah seminggu dan tidak ada kiriman bunga lagi, ucap Hyung. Oh, mungkin dia takut padaku, jawab Jungwoo dan tertawa. Sepertinya sudah tidak perlu bunga lagi karena aku sudah bisa melihatmu. Aku bisa menggambar Anda sekarang dengan ingatanku, kata Hyung. Berapa banyak yang kau tahu tentang diriku, Hyung? Tanya Jungwoo tiba-tiba, yang membuat Hyung sedikit terkejut dan tersenyum malu. Kau seorang pengusaha muda Korea yang sedang bekerja di Belanda. Namun kau Jungwoo dan kau berusia 30 tahun dan kau sangat pandai membuat kimchi, kata Hyung. Bagaimana jika aku tidak pandai membuat kimchi? Apa kau masih peduli denganku? Tanya Jungwoo. Apa maksudmu? Tanya Hyung tak mengerti. Tanpa disadari Hyung dan Jungwoo, beberapa orang pria mendekat. Di pinggang salah satu pria itu terdapat sebuah pistol yang sengaja disembunyikan. Pak Ye memang selalu memperhatikan Hyung dari atas apartemennya menyadari hal tersebut. Pak Ye mengambil senapan laras panjangnya dan menembak salah satu pria bertopi tepat sebelum pria tersebut mengeluarkan pistolnya. Burung merpati berterbangan dan semua orang yang berada di jalanan histeris. Jungwoo menarik Hyung menyingkir dan mulai menembaki mereka satu persatu. Pak Ye pun tidak tinggal diam dan ikut membantu dari atas apartemennya. Hyung melihat seorang anak kecil yang ketakutan. Hyung berusaha ingin menolong, namun sebuah tragedi pun terjadi padanya. Jungwoo pun berusaha menembaki orang-orang yang tak dikenalnya dan tanpa sengaja melihat Pak Ye di jendela apartemennya. Jungwoo mengarahkan pistolnya dan menembaki Pak Ye. Tak cukup sampai di situ, Jungwoo mengejar Pak Ye hingga ke apartemennya. Kemudian, sebuah peluru menyasar ke kaki Jungwoo saat Jungwoo menaiki tangga. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Jungwoo berusaha bertahan dan mengejar Pak Ye hingga ke balkon. Hasilnya nihil, Pak Ye sudah tidak ada. Jungwoo melihat ke arah jalanan dan yang ada hanya tubuh-tubuh yang tak berdosa yang telah menjadi korban dan Hyung yang dikerumuni beberapa orang. Kemudian, scene pun beralih. Kita mendengar narasi dari Hyung. Aku kehilangan suaraku karena sebuah peluru menyasar ke leherku dan menyebabkan aku syok. Mereka mengatakan kepadaku kalau Jungwoo terluka dan dikirim kembali ke Korea, tapi aku tidak bisa mempercayainya. Hyung terbaring di tempat tidur rumah sakit dengan leher diperban. Beberapa kertas ucapan "We miss you" dari sahabat-sahabatnya terlihat di meja samping tempat tidur Hyung. Kemudian, seorang suster masuk ke kamar Hyung dan meletakkan bunga desi yang masih segar. Sementara itu di tempat lain, Pak Ye melihat lokasi kejadian tempat di mana gadis yang disukainya terluka. Kemudian Hyung berkata lagi, untuk menyambutku kembali bekerja lagi, kakek mengambil foto. Ada seorang laki-laki berdiri di seberang jalan dalam foto, yaitu Jungwoo. Mengapa ia tak datang dan menemuiku?
Hyung kembali melukis di tempat yang sama. Walaupun rasa sedih masih menderanya, Hyung sadar jika dia harus bangkit. Kemudian seorang pria mendekati Hyung dan menyapanya. "Annyeonghaseyo," kata pria itu. "Ya, aku orang Korea. Kau orang Korea juga kan?" tanya Paki. Akhirnya Paki memberanikan diri untuk mendekati Hyung. Hyung pun tersenyum dan mengambil kanvasnya. Paki berkata dalam hatinya, dia tampak begitu sedih, jadi aku tidak bisa lagi tinggal di belakangnya dan hanya bersembunyi saja sebagai pria misterius. Hyung mulai melukis Paki, namun lama-kelamaan hasil lukisan Hyung bukanlah wajah Paki, melainkan wajah Jungwoo. Hyung sedih dan mengganti kanvas dengan kanvas yang baru. "Apakah ada masalah?" tanya Paki. "Aku minta maaf, aku akan mengulanginya lagi," tulis Hyung di sebuah kanvas kosong. "Aku akan datang lagi nanti," ucap Paki ketika melihat raut wajah Hyung. "Tidak, lain kali lukis aku lagi," jawab Paki saat Hyung ingin membalikan uang yang diberikan oleh Paki. Kemudian Hyung bersiap-siap pulang. Saat menunggu kendaraan, sebuah mobil jeep tiba-tiba berhenti di depannya. Hyung mengenali pria tersebut. Pria di atas mobil itu turun dan menawarkan untuk mengantar Hyung pulang. Pria itu adalah Paki. "Aku dengannya sekarang, aku membawanya pulang," kata Paki dalam hati. Kemudian Paki berpamitan pada Hyung dan mengatakan kalau dirinya kebetulan tinggal tidak jauh dari toko antik milik keluarga Hyung. Dan keesokan harinya, Hyung terkejut saat melihat Paki sudah berdiri menunggunya untuk mengantarnya pulang. "Halo, aku hanya kebetulan singgah, mari kita pulang bersama-sama," ucap Paki dan mengambil tas milik Hyung yang berisikan kuas dan cat. "Karena aku tidak bisa bicara, dia memainkan musik untukku. Aku masih menunggu Jungwoo dan aku tidak bisa memberikan tempat di hatiku untuknya," kata Hyung dalam hati. Kemudian, Paki sedang asik nonton televisi dan seseorang tiba-tiba datang dan meletakkan bunga tulip hitam di depan rumahnya. Paki mengerti dari maksud bunga tulip hitam tersebut dan segera mengambil sebuah map yang berisikan info dan foto target selanjutnya. "Bunga tulip hitam mengingatkan aku tentang siapa diriku." Menjemput Hyung sudah menjadi rutinitas baru bagi Paki, begitupun dengan hari ini. Tapi hari ini berbeda, Hyung tiba-tiba mengajak Paki makan malam. "Apakah Anda ingin makan malam dengan saya?" tulis Hyung di sebuah note. "Tentu, aku tahu sebuah tempat bagus di sini," ucap Paki antusias. Kecanggungan terjadi di antara Paki dan Hyung. Selain Hyung yang tidak dapat bicara, Paki juga harus segera pergi melakukan tugasnya. "Maaf, bisakah kamu menungguku sebentar? Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Hanya sebentar, aku akan kembali," pinta Paki dan segera pergi. Hyung hanya terdiam. "Sekali lagi aku menunggu. Kata kakekku, orang tuaku akan datang, tetapi mereka sama sekali tidak datang, dan karena Jungwoo, aku sekali lagi menunggu." Paki berjalan cepat menuju ke sebuah hotel. Terlihat dua orang pasangan kekasih yang baru saja memasuki hotel yang menjadi tempat tujuan Paki. Paki berusaha menjaga jarak dengan pasangan kekasih tersebut. Tepat di saat mereka akan memasuki kamar, Paki mendekat dan menarik pelatuk pistolnya. Dan di saat bersamaan, lampu di restoran tempat Paki dan Hyung makan malam tiba-tiba padam. Kemudian, pelayan restoran membawa lilin dan meletakkannya di meja Hyung. "Maaf, aku agak lama," ucap Paki dengan sebuah bunga daisy di tangannya. Kemudian, Hyung mengeluarkan sebuah kanvas dan memberikannya kepada Paki. Paki pun tersenyum melihat gambar dirinya yang berhasil dilukis oleh Hyung. Hyung juga memberikan sebuah note kepada Paki. "Terima kasih atas semuanya, tetapi aku telah jatuh cinta pada orang lain," tulis Hyung. Paki tersenyum membaca pesan Hyung. "Aku menyukai lukisan Anda dan hanya ingin berteman denganmu," kata Paki. Hari pun berlalu dan hubungan antara Hyung dan Paki semakin dekat. Hyung mengajak Paki ke toko antik milik keluarganya dan memperlihatkan sebuah lukisan padang rumput yang ditumbuhi banyak bunga daisy dan sebuah jembatan. Paki terpana saat melihat lukisan Hyung, jembatan yang merupakan penghubung sekaligus pemisah antara dirinya dan Hyung, karena saat ini hati Hyung telah diisi oleh Jungwoo. Hyung memberikan sebuah catatan kepada Paki yang berisikan curhatan isi hatinya. Paki membacanya. Hyung menuliskan, "Dia membangunkan jembatan untukku dan mengirimkan bunga daisy kepadaku setiap hari. Jungwoo, sepertinya dia menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi padaku. Tetapi dia tidak mengerti, kehilangannya
jauh lebih menyedihkan dibandingkan kehilangan suaraku. Aku tidak melakukan apapun untuknya, aku bahkan tidak pernah mengucapkan terima kasih. 15 April, dia berjanji untuk datang ke pameran seni, aku menunggunya. Tidak ada gunanya hanya menunggu, ucap Paki. Paki mengajak Hyong ke tempat kerja Jungwoo. Paki dan Hyong dipertemukan dengan teman Jungwoo, yaitu detektif Jang. "Mengapa kami tidak bisa mengetahui apapun tentang Jungwoo?" tanya Paki. "Dia tidak mengalami luka serius, tetapi aku takut jika dia tidak diizinkan meninggalkan Korea lagi," kata detektif Jang. "Bisakah Anda memberikan kepada kami alamat Jungwoo?" "Aku benar-benar minta maaf, aku tidak bisa. Jika kalian punya pesan untuknya, silakan katakan padaku. Aku akan menyampaikannya kepada Jungwoo," jawab detektif Jang dan melihat ke arah Hyong yang terus menunduk. Sesampainya di rumah, Hyong berusaha menenangkan diri dengan membuat segelas teh. Namun, cara itu sama sekali tidak berhasil. Saat Hyong menuangkan gula ke dalam gelas, tiba-tiba air matanya menetes. Hyong tidak percaya kalau dirinya tidak bisa bertemu dengan Jungwoo lagi. Paki hanya bisa melihat Hyong dan mencoba beberapa cara untuk menghiburnya, termasuk mengajak Hyong ke tempat tinggalnya. Kediaman Paki memang tidak sebesar toko antik milik keluarga Hyong, tetapi di dalamnya Hyong bisa menemukan sebuah kebun yang ditanami bunga daisy, sebuah bunga tulip warna hitam. Paki segera menyembunyikannya dan mengatakan kepada Hyong kalau bunga tersebut dari seorang teman, dan di sana juga ada sebuah ruangan rahasia. Hyong sedikit penasaran dengan ruangan tersebut dan mencoba memasukinya. "Maaf, ini ruangan rahasia," ucap Paki mencegah Hyong. Dan tanpa diketahui Hyong, ruangan rahasia yang ingin dimasukinya adalah sebuah ruangan yang hanya berisi sebuah lukisan. Lukisan hasil karangannya sendiri yang sengaja ditinggalkan Hyong di jembatan sebagai ucapan terima kasih kepada seseorang yang membangunkan jembatan untuknya. Paki mengajak Hyong masuk ke dalam rumahnya dan dari wajahnya terlihat rasa gugupnya. Hyong melihat beberapa buku karangan penulis terkenal tertata rapi di mejanya. "Oh, ini buku karangan Monet, aku menyukainya. Lukisan Monet adalah mimpi dan membuatmu bisa membayangkan sesuatu," ucap Paki pada Hyong. Ternyata, demi ingin mengenal Hyong lebih dekat, dia bahkan membaca dan mempelajari semua buku karangan beberapa pelukis terkenal. Kemudian, Hyong menulis sesuatu di note dan memberikannya pada Paki. "Dapatkah aku menggunakan daisy untuk pameran?" tanya Hyong. Tentu saja Paki senang dan menjawab iya. Kemudian, scene pun beralih. Sebuah pesawat mendarat dengan selamat di pacuan landas. "Apa Anda ingin ke kantor pusat?" tanya detektif Jang kepada Jungwoo. "Aku ingin menemui Hyong terlebih dahulu," kata Jungwoo. "Aku sama sekali tidak mengerti dengan apa yang kau pikirkan. Apakah kau tahu seberapa keras usahaku agar kau bisa kembali ke sini lagi? Dan seberapa kali aku katakan kalau itu bukan salahmu. Kau terluka dalam bertugas, jangan merasa bersalah," teriak detektif Jang emosi. "Aku akan mengatakan yang sebenarnya semuanya," kata Jungwoo. "Kau membuatku gila." "Baiklah, itu bagus, tapi kau sudah terlambat. Ada seorang pria yang sedang dekat dengannya sekarang," ucap detektif Jang, dan ucapannya membuat Jungwoo terkejut. Dan memang benar, Jungwoo memperhatikan Hyong yang sedang membersihkan barang-barang antik dari mobilnya. Beberapa menit kemudian, terlihat seorang pria yang memasuki toko antik milik keluarga Hyong. Pria tersebut terlihat akrab dengan kakek Hyong dan dia adalah Paki. Sore harinya, Hyong menghabiskan waktunya dengan melamun. Bunyi telepon membuyarkan lamunan Hyong. Hyong berjalan menuju telepon dan mendengarkan mesin penjawab telepon. Sesaat kemudian, Hyong mengangkatnya, tidak ada suara. Si penelpon pun tidak berbicara dan hanya diam. Hyong perlahan-lahan meletakkan gagang teleponnya. Di tempat lain, si penelpon terlihat gelisah. Dia bingung ingin mengatakan apa pada Hyong. Hyong berkata dalam hati, "Jungwoo, kenapa dia tidak mengatakan apa-apa? Aku tidak bisa bicara, tetapi aku bisa mendengar jika dia berbicara." Kemudian, sebuah ketukan pintu terdengar samar-samar. Hyong bergegas turun dan membukanya. Saat di depan pintu, Hyong merasakan sesuatu hal yang lain dalam hatinya. Hyong merasa jika yang datang kali ini adalah orang yang sangat ditunggunya. Namun ternyata bukan. Paki tersenyum dan memberikan sebuah sendok yang dihiasi dedaunan. Hyong pun hanya tersenyum melihat Paki. Orang yang ditunggunya bukan Paki, melainkan Jungwoo. Di saat Hyong membuatkan kopi untuk Paki, sebuah ketukan di pintu kembali terdengar. Hyong terpaku di depan pintu ketika melihat Jungwoo sekarang berdiri di hadapannya.
Begitupun dengan Paki yang melihat melalui bahu Hyung. Paki, Hyung dan Jungwoo sama-sama terdiam. Sebuah poster tertempel di dekat pintu rumah Hyung dan hal itu mengingatkan Jungwoo terhadap janjinya pada Hyung. Maaf sudah begitu lama sejak aku terakhir kali melihatmu. Aku terlalu sibuk bekerja dan terjebak di Korea, ucap Jungwoo membuka pembicaraan. Hyung gelisah karena dirinya tidak bisa menjawab pertanyaan Jungwoo. Hyung pun segera mengambil not dan pena. Bagaimana kabarmu? Tulis Hyung. Aku baik, jawab Jungwoo sedikit canggung. Aku berada di daerah ini dan aku mampir. Hyung tiba-tiba menutup pintu dan mendekat ke arah Jungwoo. Sementara itu, di dalam rumah Paki hanya bisa terdiam karena bagi Hyung saat ini adalah saat yang dinantikannya. Mengapa? Tanya Hyung dengan gerakan bibir. Maaf, aku tidak mengatakan yang sebenarnya. Aku seorang polisi. Aku memanfaatkan Anda selama penyelidikan dan sudah membuatmu terluka. Aku merasa sangat bersalah karena aku tidak punya keberanian untuk bertemu denganmu. Tapi aku pikir inilah saatnya bagiku untuk minta maaf kepadamu. Aku sungguh menyesal, ucap Jungwoo sedih, kemudian dia pergi. Hyung ingin mencegah Jungwoo namun ia tidak bisa. Kemudian Hyung pun menangis dan masuk ke dalam rumah. Paki ingin menghibur Hyung, namun baginya saat ini yang dibutuhkan Hyung adalah menyendiri. Hyung pun berkata dalam hati, ia kehilangan suaranya dan aku kehilangannya. Kemudian, Jungwoo diberitahu detektif Jang kalau ciri-ciri orang yang menembaknya sudah ditemukan. Detektif Jang menjelaskan kalau yang menembak Jungwoo adalah pembunuh bayaran profesional dan pembunuhan yang terjadi belakangan ini di hotel dan teater kemungkinan besar dia yang menjadi dalangnya. Detektif Jang mempunyai ide untuk menyewa pembunuh bayaran tersebut, namun yang menjadi pertanyaan sekarang adalah siapa yang akan dijadikan korban. Bagaimana kalau aku saja? Kau bisa menyewanya untuk membunuhku dan semuanya akan beres, ucap Jungwoo. Apa? Tanya detektif Jang sedikit terkejut. Kemudian, Paki kembali mengajak Hyung ke rumahnya. Langkah kaki Hyung terhenti saat menemukan sebukit bunga tulip hitam di depan pintu rumah Paki. Hyung, ini adalah dari teman untukku, cegah Paki saat Hyung ingin menyentuh bunga tersebut. Paki segera menyembunyikan bunga tersebut. Pikiran Paki kalut saat melihat foto target pembunuhan selanjutnya adalah Jungwoo. Paki segera menemui bosnya. Dia adalah polisi, ucap Paki. Hal ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi klien meminta kalau Anda yang harus melakukannya. Kita berada dalam bisnis yang sama, di mana kita tidak boleh mengatakan tidak pada klien. Jangan khawatir, aku akan terus mendukung Anda. Aku mendengar kau bertemu seseorang akhir-akhir ini. Anda membutuhkan uang untuk gadis, dan sama seperti aku yang membutuhkan Anda untuk pekerjaan, kata bosnya. Kemudian, beberapa polisi ditempatkan di setiap sudut, sementara Jungwoo bersiaga di mobil dengan sebuah speaker di telinganya. Dan seseorang tiba-tiba mendekati mobil Jungwoo dan mengetuk kaca jendela. Tersangka mendekat, ucap salah satu polisi dan bersiaga. Tidak apa-apa, dia adalah temanku, ucap Jungwoo melalui speaker. Halo, sapa Paki dari luar jendela mobil. Bisakah kita berbicara sebentar? Tanya Paki. Iya, ucap Jungwoo dan mempersilahkan Paki masuk dalam mobil. Tidakkah kita makan siang terlebih dahulu? Aku akan segera kembali, ucap Jungwoo pada speaker yang menghubungkannya dengan detektif Jang. Hei, kemana kau? Jangan pergi, teriak detektif Jang. Namun sayangnya, mobil yang dikendarai oleh Jungwoo sudah berjalan dan naasnya lagi, Jungwoo melepaskan speaker dari telinganya. Di dalam mobil, mereka pun berbincang. Aku hanya perlu beberapa menit, ucap Paki. Tidak, itu berbahaya jika tinggal di sana, kata Jungwoo. Hyung bercerita banyak tentang Anda, kata Paki. Benarkah? Aku merasa begitu buruk tentang Hyung. Aku bisa sangat ceroboh kadang-kadang, aku tidak bersungguh-sungguh, kata Jungwoo. Aku tahu kau tulus, jawab Paki. Jungwoo pun terdiam mendengar ucapan Paki. Musiknya terlalu keras, bisakah diganti dengan yang lain? Tanya Paki. Iya, jawab Jungwoo, kemudian menggantikan siaran dengan musik klasik. Kemudian Jungwoo berkata dalam hati, bagaimana dia bisa tahu itu aku dari belakang mobil? Jika dia adalah pembunuh, apa yang akan terjadi pada Hyung? Kemudian Jungwoo menghentikan mobil di pinggir sebuah danau. Kau bisa saja menembak saya, ucap Jungwoo, kemudian mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke kepala Paki. Aku penasaran bagaimana kau bisa mengenaliku, kata Paki. Apakah aku bukan target Anda? Tanya Jungwoo, dan Paki menoleh ke arahnya.
Apakah kau berpikir kalau aku tidak akan menembak Anda? Aku tidak tahu apakah kau akan menembakku atau tidak, tapi aku tahu aku bisa. Cobalah, aku tidak perlu mencoba, ucap Paki dan mengeluarkan pistol dari dalam saku jaketnya. Aku juga tidak. Apakah kau lupa siapa dirimu? Kau orang baik dan aku orang jahat, kata Paki. Jungwo perlahan-lahan menurunkan pistolnya. Jika kau tidak di sini untuk membunuhku, terus kenapa? Tanya Jungwo. Untuk Hyung, jawab Paki. Bukan untuk diri sendiri, tanya Jungwo. Paki pun menggeleng. Aku sudah menyukainya sejak melihatnya pertama kali. Kau pria bunga Desi? Tanya Jungwo. Dia belum tahu, kata Paki. Apakah kau tahu berapa lama dia menunggumu? Tanya Jungwo lagi. Ya, hanya sebelum Anda datang. Kau harus pergi ke pameran hari ini, kata Paki. Bagaimana denganmu? Tanya Jungwo. Kecuali jika kau menangkapku, aku akan menghilang, kata Paki. Jungwo memutuskan keluar dari mobil, sementara Paki melihat pistolnya yang masih digenggamnya. Beberapa detik kemudian terdengar suara tembakan. Kemudian, Paki menemui Hyung di lokasi pameran. Paki terlihat heran saat melihat Hyung menangis. Apa yang terjadi? Tanya Paki pada detektif Jang. Jungwo telah dibunuh ketika menjalankan tugas. Hyung menatap Paki dengan tatapan sedih. Hyung seolah-olah mencari jawaban, kenapa harus Jungwo? Kenapa harus dia? Paki hanya bisa terdiam dan berusaha menenangkan Hyung. Kesedihan yang menimpa Hyung adalah kesalahannya. Kemudian, Paki mendatangi makam Jungwo. Sementara itu, Hyung berusaha menghibur dirinya dengan kembali melukis. Hyung pun berkata, aku merasa menyesal atas apa yang terjadi pada Jungwo. Aku berusaha melukis wajahnya setiap kali aku merasa kesepian. Dan Paki juga berkata, ini adalah sketsa diriku. Mungkin dia merasa menyesal, tapi ada aku yang akan menemaninya. Paki memperlihatkan sebuah adegan di TV yang sangat disukainya. Rupanya, adegan tersebut adalah adegan di mana seorang pria pandai membaca gerak bibir dari seorang wanita bisu, dan Paki selama ini mencoba belajar membaca gerakan bibir dengan menonton TV dan menghilangkan suaranya. Aku dapat membaca gerakan bibir, ayo katakan sesuatu, cobalah, pinta Paki. Hyung pun terdiam sesaat dan sesekali melihat ke arah Paki. Hyung mulai menggerakkan bibirnya. Bisakah Anda benar-benar membaca bibirku? Ucap Paki. Benarkah apa yang aku katakan? Tanya Paki pada Hyung. Kemudian, Hyung menziarahi makam Jungwo. Hyung meraba tulisan di batu nisan yang tertera nama, tahun lahir, dan kematian Jungwo. Kemudian, seseorang tiba-tiba menegurnya. Dia tidak kesepian sama sekali, ucap detektif Jang. Dia pasti senang melihat Anda di sini, tambah detektif Jang. Detektif Jang membersihkan dedaunan yang mengotori nisan Jungwo dan kembali berbicara. Sudah setahun, tetapi aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum dia dibunuh, dia mengatakan bertemu dengan seorang teman dan mereka berangkat bersama-sama. Satu-satunya petunjuk adalah mobilnya yang saat itu sedang memutar musik klasik. Jungwo tidak pernah mendengarkan musik semacam itu berarti temannya mengubahnya dan menghilang. Kami juga telah mempelajari bahwa pembunuhnya menerima tulip hitam ketika mereka disewa. Di tempat lain, tepatnya di rumah Paki, Paki kembali menerima sebuah bunga tulip hitam. Paki pun segera menuju loker tempat di mana biasanya foto dan alamat target selanjutnya disimpan. Paki berlari sekencang-kencangnya saat menemukan loker kosong dan sama sekali tidak ada foto ataupun alamat target. Sudah setahun, bagaimana kabarmu? Tanya bos Paki. Aku baik, jawab Paki. Keberadaan Anda telah diketahui. Bukankah aku sudah mengatakan kepadamu, jatuh cinta pada seorang wanita sama saja menodongkan pistol kepada diri sendiri. Lupakan kesalahan yang Anda lakukan setahun yang lalu, dan ini adalah kesempatan terakhir Anda, ucap bos Paki sambil memberikan sebuah map yang berisikan foto detektif Jang. Sementara itu, Hyung memasuki rumah Paki. Ingatan Hyung melayang saat Paki menanyakan apa Hyung menyukai musik klasik dan ruangan penyimpanan rahasia Paki. Kemudian, Hyung menuju ke dapur rumahnya. Di sana, dia melihat Paki sedang menyiapkan makan malam. Tunggu sebentar, makan malam hampir siap, ucap Paki tersenyum. Hyung hanya menatap tajam ke arah Paki. Di tangannya, tergenggam sebuah kotak berwarna coklat yang ditemukannya di ruangan rahasia Paki. Minum teh dulu, ucap Paki menawarkan. Paki berkata dalam hati, maaf, tidurlah untuk sesaat. Kemudian, Hyung menatap tajam Paki yang kembali sibuk menyiapkan makan malam.
Hyong dengan serta-merta membanting kotak warna coklat yang digenggamnya hingga menimbulkan suara keras. "Apakah Anda suka daging sapi?" tanya Paki, berpura-pura tidak mendengar suara yang dibuat oleh Hyong. Merasa diacuhkan oleh Paki, Hyong memutar musik klasik. Sekali lagi tidak ada reaksi dari Paki. Tentu saja Hyong pun jadi kesal. Dengan mata berkaca-kaca, Hyong membuka kotak warna coklat yang di dalamnya terdapat foto Jungwoo dan sebuah pistol yang biasa digunakan Paki untuk membunuh. Kemudian, Hyong menodongkan pistol ke arah Paki. "Kau akan tahu besok," ucap Paki pada Hyong yang mulai mengantuk. Hyong tanpa sadar menarik pelatuk pistol dan untung saja tidak mengenai Paki dan hanya mengenai piring di belakang Paki. "Maafkan aku," ucap Paki pada Hyong yang tertidur di pangkuannya. Keesokan harinya, di pusat kota, terlihat banyak polisi yang bersiaga dan menyamar. Sementara itu, di salah satu gedung, seorang pria parubaya tengah duduk. Tatapannya tajam dan dipenuhi dengan dendam. Terutama, dendam karena kematian sahabatnya yaitu Jungwoo. Hyong terbangun dari tidurnya. Hyong menatap ke sekeliling dan terkejut saat mendapati lukisan padang bunga daisy. Surat dan sebuah buku diari terletak di atas sebuah meja. Hyong sangat mengenali lukisan tersebut karena dirinya sendirilah yang menggambarnya untuk pangeran misterius yang membangunkan jembatan untuknya. "Maaf, awalnya aku hanya ingin membantu wanita muda yang cantik ini. Aku membangun sebuah jembatan dan kau memberiku lukisan. Aku mulai mengirim bunga daisy setiap hari, tetapi aku malah jadi jembatan antara kau dan dia. Aku melihat kau begitu sedih setelah dia pergi, itu sebabnya aku muncul. Sekarang aku memberikan hatimu kembali." Kemudian, Hyong berlari sekencang-kencangnya. Hyong melewati jembatan yang dibangun oleh Paki untuknya dan hamparan padang bunga daisy. Satu hal yang ingin dilakukan Hyong sekarang yaitu menemui Paki dan minta maaf. Hyong berusaha menghentikan mobil yang akan membawanya ke kota, namun tidak ada sebuah mobil pun yang ingin memberinya tumpangan. Hyong akhirnya nekat berdiri di tengah jalan di saat sebuah mobil berjalan menuju ke arahnya. Di sisi lain, Detektif Jang berjalan dengan langkah pasti. Para polisi semakin waspada dan berusaha agar kejadian yang terjadi pada Jungwoo tak terulang lagi. Sementara itu dari atas sebuah gedung, terlihat Jungwoo yang mengarahkan senapan laras panjangnya dan targetnya adalah Detektif Jang. Baru saja Paki ingin menarik pelatuk senapannya, Hyong tiba-tiba muncul. "Apa yang kau lakukan di sini? Ini sangat berbahaya," teriak Detektif Jang. Hyong tidak peduli pada ucapan Detektif Jang. Baginya, yang terpenting adalah menemukan sosok Paki di antara ratusan orang yang berseliweran di sekitarnya. Hyong pun berteriak dengan suara yang sama sekali tidak terdengar. "Hentikan, hentikan," ucap Paki, mengulangi apa yang dikatakan oleh Hyong. "Hentikan." Hyong mengangkat lukisan padang daisy setinggi-tingginya agar Paki bisa melihatnya. "Apakah kau melihat lukisan ini? Kau membuatku begitu bahagia. Lukisan ini aku berikan kepada Anda. Maaf, aku tidak mengenalmu. Sekarang aku tahu karena kaulah aku sudah menunggu." Kemudian, dua orang polisi wanita datang dan berusaha menjauhkan Hyong dari Detektif Jang. Namun, Hyong sama sekali tidak ingin menyingkir. Setelah itu, sebuah suara pada akhirnya membuat Hyong menjauh dari Detektif Jang. "Hyong, aku di sini. Maaf," kata Paki. Hyong pun menatap lekat-lekat Paki yang sekarang berdiri di hadapannya. Pangeran yang selama ini yang selalu ditunggunya. "Aku tidak bisa, aku tak pantas untukmu. Maaf aku menyakitimu. Jungwoo, maafkan aku karena membiarkannya mati. Semua yang kulakukan hanya ingin membuatmu bahagia. Maaf," ucap Paki sedih dan membuat Hyong juga tak kalah sedihnya. Kita pun dibawa flashback, kronologi kematian Jungwoo. Di saat Jungwoo keluar dari mobil, Paki juga ikut keluar setelah sebelumnya menyimpan pistolnya. Kemudian, sebuah peluru mengenai kepala Jungwoo dan menyebabkan Jungwoo mati di tempat. Orang yang melakukannya adalah suruhan bos Paki yang sudah menduga sebelumnya kalau Paki pasti tidak akan menuntaskan tugasnya kali ini. Sebuah pantulan cahaya mobil yang sedang lewat tanpa sengaja memantul ke arah dinding. Terlihat siluet seorang laki-laki yang bersiap menembak Paki. Hyong melihatnya dan berlari cepat ke arah Paki dan memeluknya erat. Lukisan padang bunga daisy yang digenggam oleh Hyong pun terjatuh dan dipenuhi noda darah. Detektif Jang sontak terkejut, begitupun dengan polisi lainnya. Adu tembak pun tak terelakkan antara polisi dan pria misterius.
Kemudian, Pak Yi menggendong Hyung menjauh dari keramaian. Semua kenangan yang lalui Hyung bersama dengan Pak Yi kembali berputar di memori ingatannya. Perlahan-lahan, Hyung memejamkan matanya. Pak Yi pun berteriak histeris dan memeluk jasad Hyung dengan erat. Hyung pun meninggal dalam pelukannya. Pasca kepergian Hyung, Pak Yi menghabiskan waktunya dengan mengurung diri. Pak Yi berusaha menata kembali hatinya dan berniat balas dendam atas kematian Hyung sekaligus Jungwoo. Pak Yi berjalan ke sebuah gedung yang sudah biasa didatanginya. Kedatangannya kali ini adalah bukan untuk bekerja. Satu persatu pria berbaju hitam berhasil dilumpuhkannya, hingga akhirnya Pak Yi berhadapan 1 lawan 1 dengan bosnya. Kemudian terdengar bunyi tembakan. Beberapa menit kemudian, pria berbaju hitam keluar dari gedung dengan langkah gontai. Di akhir cerita, kita diperlihatkan adegan Hyung, Jungwoo dan Pak Yi berteduh dari derasnya hujan. Pak Yi dan Jungwoo tersenyum bersamaan dan melirik ke arah Hyung yang seakan-akan tidak menyadari kehadiran mereka berdua. Beberapa saat kemudian, Hyung berlari di bawah derasnya hujan dengan lukisan yang luntur akibat terkena hujan. Pak Yi mengangkat sebukit bunga desi kesukaan Hyung dan membiarkannya terkena tetesan air hujan. Dan cerita pun berakhir.